susu basi semua, oke, ABC, gitu ya, langsung. Tiba-tiba ketipu jualan, oke, ABC. Tiba-tiba keluarga bangkrut, oke, ABC. Pokoknya konsepnya gitu ya. Yang pertama, acceptance. Diterima dulu kondisinya memang seperti itu. Jadi jangan denial. Karena semakin lama kalian denial, ya, semakin lama masalahnya selesai. Jadi ingat tadi, kita harus solusi sentris dan harus menerima. Kita terima, emang gue lagi ada masalah ini. Gak apa-apa banget loh untuk diomongin ke teman-teman deket, ke orang-orang yang ngerti. Iya, sekarang masalahku lagi seperti ini. Ke pacar, gitu ya, atau ke siapapun, ini kondisinya sekarang, termasuk apa? Kalau misalnya lagi ada masalah, berarti belanjanya dikurangin ya. Soalnya generasiku ini, kakak, zaman sekarang ya, ada masalah malah cari masalah baru ya. Ada yang seperti itu boleh? Ada yang ketawa? Ketawa kamu senyum, enggak kan? Ketawa, ada masalah malah cari masalah baru. Ada hutang, terlilit hutang, pusing, party ada masalah baru, pusing, aduh gue itu stress reliefnya belanja, damn, gitu ya. Gimana masalahnya bisa selesai? Jadi acceptance dulu. Iya, gue memang ada utang, ya. Dan aku suka deh hari ini aku dipanggil ke sini walaupun mungkin, aduh speaker-speakernya nanti itu adalah miliarder yang kalian bisa belajar gimana cara dapat uang triliunan mungkin gitu ya. Tapi aku mikir gitu ya, apa aku pantas hari ini dipanggil ke sini? Tapi ada satu teman aku yang waktu aku nanya, ini aku mau jadi pembicara loh sama orang-orang hebat, kira-kira gue pantas apa enggak? Tapi ketika aku mikir kayak, thank you, aku menerima diri aku seperti apa dan aku berani mengungkapkan, karena itu aku diterima. Jadi jangan-jangan selama ini kita tidak diterima karena kita yang bikin diri kita tidak diterima. Karena ketika ada masalah kita terus cari alasan. Orang itu semua ada masalah. Aku hari ini bukan orang yang paling banyak masalahnya, jangan-jangan kalian juga gitu ya. Jadi semua tuh punya masalah. Dulu waktu aku pertama kali jadi content creator ya, zaman-zaman awal tahun itu kan banyak banget tuh kasus artis ke-spill sendiri gitu ya. Jadi aku tuh lagi melakukan PR crisis sebenarnya. Supaya apa? Supaya orang yang suka sama aku, yang follow aku, ketika lihat tadi berita yang kalian lihat di handphone, itu nggak jadi tiba-tiba, dia ternyata kayak gitu ya. Jadi aku menerima diriku dan aku tahu aku sudah selesai, walaupun juga belum selesai gitu ya. Kasih tahu ke orang, gue emang ada di stage ini, so teman-teman bisa bantu nggak untuk jangan ajak-ajak gue party dulu gitu ya. Jadi orang bisa mengerti dan siapa tahu kalian bisa, oke, gue lagi susah, bisa minta kerjaan nggak ya gitu. Oke, itu satu. Terus yang kedua adalah build rhythm. Nah ini juga, kalau kita lagi dalam kondisi yang stres, bangun pagi rasanya males, aku ngerti. Rasanya dari yang biasa kita dandan jadi ucel gitu ya, jadi kucel. Terus biasanya dari makan sehat, biasanya nggak makan goreng-goreng, kepengen gorengan. Karena itu sesuatu yang normal ya. Kalian kalau lagi stres, hormonnya berantakan, makan gula sekali, terus keterusan, dan itu tuh memang real gitu ya. Jadi bukan yang kayak, kenapa ya kalau lagi stres kepengennya makan yang manis-manis terus, itu tuh ada ilmunya gitu. Memang badan kita seperti itu, badan kita tahu. Karena beberapa dari kita bahkan untuk menyelesaikan stresnya adalah dengan cara makan. Ada yang seperti itu? Ada yang berani angkat tangan? Nah, yes, me too gitu ya. Aduh kalau udah stres, pengennya yang cepet, boro-boro mikirin dada ayam rebus gitu ya. Maunya gorengan, maunya yang manis-manis gitu. Karena badan kita tahu dan hormon kita nggak seimbang. Jadi build rhythm itu membantu kita untuk tetap stay calm dan bagus di saat yang genting. Kalau sudah terbiasa nabung ya 10.000 sehari, uang kita ditarik 1, 2, 3 hari pertama rasanya aduh kok berkurang. Tapi cobain deh setelah sebulan, malah jadi kita yang mikir apa bisa lebih banyak ya. Udah mulai berasa kan poolnya. Karena 10.000 sehari kita keluarin itu mungkin cuma buat jajan pop ice kita di luar gitu loh. Tapi kalau misalnya masuk ke yang lain, 1 tahun aja udah berapa kayak gitu ya. Dan itu bisa buat macam-macam, bisa buat jalan-jalan. Kadang banyak di sini pasti wacana, ada yang teman-temannya wacana, tahun depan Bali yuk, ada nggak? Tapi nggak pernah terjadi. Kenapa? Karena uangnya nggak pernah diarisin, nggak pernah ngumpul. Nah ini boleh kasih tahu ya ke teman-teman kalian ya. Sekarang ada fitur Go Savers guys. Jadi kalian jangan omong doang, please gitu ya. Udah dihitung-hitung, oke ke Bali tiket PP 1,5 juta, nggak ada, nggak dapat. 2 juta, udah kayak gitu hotel 2 juta, makan 1,5 juta. Cukup buat itu?
ditarik, ya kan? Satu hari 15.000, dapat tahun depan kalian reunian. Gitu loh, dan itu sedikit banget gitu. Padahal kalau misalnya kalian 15.000 buat beli kopi susu, ya udah nggak tahu deh buat beli apa gitu kan. Jadi build rhythm. Terus di saat hari-hari aku merasa mungkin kayak, aduh aku nggak suka banget sama orang ini, aku pengen marah. Tapi kalau udah terbiasa nggak marah, itu pasti lebih gampang gitu ya. Build rhythm. Udah kayak gitu, jam masuk ke kantor gitu ya. Pasang alarm jam 8 pagi. Kalau kita udah biasa jam 8 pagi, tag gak kita lindurin gitu ya. Udah bunyi jam 8, udah kayak gitu 8.30, 8.31, 32, 33, 34. Udah pasti gitu ya. Jadi sesuatu yang konsisten untuk dilakukan akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah lebih cepat ya. Dan yang satu lagi yang terakhir ini yang ini conquer stability, menyelesaikan semuanya akhirnya bisa mulai stabil ya. Jadi ini tuh stage-nya cepat. Kalau kalian tidak pernah tahu konsepnya, tidak pernah menulis, masalah kecil cuman sekedar ketinggalan Tupperware sama istri kalian terus diomelin, bisa menjadikan perceraian ya. Ini ngeri banget, aku tahu ada orang mencerai karena Tupperware gitu ya, nggak ngerti gitu ya. Sama gitu, jadi kayak oke, Tupperware ketinggalan gimana? ABC, oke, Tupperware gue ketinggalan, jangan alasan Tupperware ketinggalan. Mungkin jangan-jangan dia nggak marah juga gitu. Tapi kalau kayak, tadi kenapa ya, ketinggalan di kereta ya, udah gitu nih ada yang nyolong deh. Terus ini, gak akan pernah selesai masalahnya. Jadi berusaha untuk jujur ke diri sendiri dan orang lain. Ketinggalan gitu ya. Udah kayak gitu, kalau misalnya kita udah build rhythm, kita udah kebiasa tuh Tupperware itu selalu ada di kanan, pulang harus taruh di kaki. Tadi juga, aku kan ganti celana tuh. Celana jeansnya dimasukin ke dalam, di bawah kursi. Pasti akan ketinggalan, karena aku tahu aku suka lupa gitu ya. Jadi taruh di samping, dan yang pasti itu akan membuat kita jadi lebih stabil hidupnya. Dengan nabung juga sama ya, nanti akan kita bahas, oke? Aku suka nih kalau menahas tentang nabung-menabung. Masih banyak waktuku. Nah, sekarang akan membahas tentang goal savers. Aku akan bahas sedikit lebih spesifik sebelum aku masuk tentang bagaimana aku melunasi utang. Aku by the way tidak menyatakan ini dengan bangga ya, tapi aku mau kasih kira-kira kilas balik bukan ya, bahasa Indonesia benar-benar baik ya, kilas balik. Bagaimana cara aku menyelesaikan utang 1 miliar dalam waktu 2 tahun. Nah, ketika aku dikasih topik ini, aku pikir sih kayak mau gak ya aku ceritakan tentang ini. Tapi ketika aku pikir-pikir, bagus juga ya, karena aku sering banget dapet DM, Kak, aku punya utang 20 juta, ada yang 1 juta. Ini bukan tentang jumlahnya. Setiap orang itu bisa punya jumlah yang berbeda-beda, dan 1 miliar ini by the way bukan utang bank bisnis, itu bukan ya. Kalau utang bank bisnis keren, sudah cuan saya. Kalau ini pure dari utang. Utangnya udah internasional. Karena ini forum tertutup juga, mari kita bahas. Dulu sebelum pertama kali aku di Jerman atau aku SMA, karena aku merasa aku miskin banget, terus baju gak ada yang bagus. Teman-teman tuh zaman 17 tahun pada Sweet 17 ya. Nah, Sweet 17, aku pengen ikut, aku gak accept, aku tuh anak orang miskin. Pengen ikut, udah kayak gitu, gak ada baju, pinjem. Teman satu kasih. Udah kayak gitu 2-3 kali udah terbiasa pinjem. Dari sebelum aku pergi ke Jerman aja, utang aku udah 40 juta, anak SMA itu gede banget. Karena udah jadi habit yang bener-bener jelek. Jadi kalau tadi, terbiasa itu bukan cuma sesuatu yang baik, tapi terbiasa melakukan hal buruk, jadi terbiasa dan biasa aja. Termasuk terbiasa kalau misalnya lupa tutup pintu kulkas, lupa rapetin apa, lupa tutup odol, semua yang begitu-gitu tuh karena kebiasaan yang terus berulang. Jadi udah gak mungkin bisa inget, karena otak kita berpikir itu yang biasa gitu ya. Jadi pertama udah 40 juta utang. Udah kayak gitu, ketika mau pergi ke Jerman, gak cukup research ya. Jadi maunya ke Jerman, pokoknya kalau ke Jerman itu katanya bisa kuliah gratis, jadi TKW pun bisa. Akhirnya mau pergi ke Jerman buat visa, buat tiket pesawat, semuanya utang. Udah ada 200-300 juta itu dalam waktu di Jerman. Waktu di Jermannya, konversinya udah euro, say. Tidak bisa utang 40 juta gak jadi apa-apa ya. Lebih banyak. Dan aku sadarin, dulu aku selalu bilangnya kayak gini, oh kalau misalnya dulu aku utang, nanti pasti gue bayar deh. Dulu ngomong sama orang yang di Indonesia, nanti gue sampai Jerman, gaji gue kan euro, gue bayar deh gitu. Tapi gak pernah ada yang dilakuin, karena denial, tidak ada konsep-konsep. Sampai di Jerman, utang. Lihat teman-teman mulai pakai barang branded, lihat teman-teman kayak liburan ya, namanya udah sampai Eropa, masa kita gak keliling Paris gitu kan, rugi dong gitu ya, jangan sampai rugi.
Akhirnya menjadikan segala sesuatu biasa aja. Pulang ke Indonesia, akhirnya punya utang. Kurang lebih 1.900.000 sekian. Itu aja udah plus sama yang gak inget. Coba bayangin ya. Tapi tenang guys, sudah lunas. Oke, sama gak inget gitu ya. Jadi gimana cara aku untuk melunasi itu? Suatu hari ketika aku pulang dari Jerman ke Indonesia, akhirnya waktu itu aku udah gak bertahan di sana karena utang udah terlalu banyak. Pandemi akhirnya pulang. Aku mikir di apartemen, ini gue gimana ya untuk bisa selesai utang ini? Karena kenapa? Baru kepikir, udah di atas 25 tahun, udah mulai takut. Temen-temen udah pada married, udah pada KPR rumah, terus udah pada akunya nggak ngapa-ngapain gitu ya kan. Terus udah kayak gitu, aku berdoa, siapapun Tuhan kalian di sini, aku percaya itu yang harus pertama kali kita lakukan. Aku bilang, udah Tuhan, gue udah gak tahu dia mau ngapain, terserah lu aja. Tidak terjadi besoknya tiba-tiba selesai, karena gak kayak gitu ya. Aduh, kalau misalnya kita utang 1 M besoknya Tuhan bayarin, aku rasa akhirnya semua jadi orang yang tidak beriman dan tidak percaya ya. Malah enak banget gitu dijadiin alat tukar. Akhirnya aku mulai melihat segala sesuatu, maaf, ini adalah bentuk habit. Jam 12 malam ambil seat buat gereja karena gerejaku harus reservasi. Boleh tolong dibantu? Nanti gak dapat kita seat duduk. Nah, oke. Gitu ya, kalau nggak bisa ingat pakai alarm. Terus udah kayak gitu, setelah itu aku malah jadi ngelihat segala sesuatu lebih clear, lebih jelas. Kenapa? Pertama kita ngomong dulu sama yang di atas jujur gitu ya. Terus waktu aku lihat MasterChef, akhirnya aku masuk. Singkat cerita, di MasterChef sebenarnya aku itu cuma ngejar duit prize money-nya doang, 100 juta buat juara 1. Lumayan kan? Ya 100 juta, kalau dapat 100 juta udah beberapa 800. Aku pikir kayak gitu. Tapi tidak segampang itu. Jadi perjalanan untuk kita mencapai financial freedom itu tidak semudah itu. Bunyi lagi 2 kali. Nah, tidak semudah itu. Keluar ternyata nggak jadi apa-apa. Terus memilih untuk menyerah atau enggak? Enggak. Tadi kita harus punya yang namanya terbiasa untuk menahan rasa sakit ya. Aku keluar dari MasterChef, aku bisa memilih, aku gak terkenal, udah deh, bodo amat. Si itu lebih terkenal. Iya sih, gue gak terkenal, soalnya dia jahatin gue, dia bully gue. Habis itu di media sih bikinnya cerita aku jadi orang jahat, jadi aku gak laku deh dan segala macam. Tapi aku belajar untuk mulai dari apa yang kita punya. Tapi gue gak punya apa-apa, gak punya handphone, gak punya kamera buat konten. Siapa di sini gak punya handphone zaman sekarang? Minimal internet kita ada gitu ya. Atau minimal kita punya sepatu, minimal kita punya baju. Aku waktu itu bilang, oke, aku akan mulai dari apa yang aku punya. Dan ini tujuannya adalah untuk menyelesaikan utang. Waktu itu bahkan gak kepikiran sampai financial freedom. Waktu mau menyelesaikan utang, oke, kalau aku sekarang keluar dari MasterChef, harus bikin konten. Kenapa? Ya karena orang udah tahu aku MasterChef, lumayan ada modal. Bahkan bukan mulai dari zero lagi gitu ya. Konten gak ada yang nonton, bikin 1 hari lagi. Satu hari lagi satu. Kok sedikit ya penghasilannya? Dulu kalau followers keluar dari MasterChef aku itu tidak sekarang seperti sekarang mau 2 juta ya, dulu tuh 40.000. Satu konten itu dibayar kalau 40.000, jangan kalian pikir kalau punya 40.000 followers itu ada yang membayar kalian 5 juta, tidak ada sayang, 200.000, 500.000 gitu ya. Kok sedikit banget, gimana cara nyelesain utang 1 miliar? Tapi after 3 bulan aku kerjain konten, kayaknya gue boleh juga nih, kontennya udah mulai naik, udah mulai ngerti bikin konten tidak sesusah itu, akhirnya tambah lagi 1 step ya. Tambah lagi 1 step tentang apa? Oh, kayaknya orang mesti tahu deh kalau misalnya ambil video di aku 500.000 itu worth it. Jadi gak usah pikir viral dulu. Akhirnya apa yang aku lakuin waktu itu? Canvassing. Siapa bilang konten kreator gak bisa canvassing? Apa itu canvassing? Jualan ke brand. Aku mau coba deh untuk pasarin produk kamu. Ini zaman sebelum jauh ada Shopee, TikTok, affiliate. Percaya, ini masih belum gitu ya. Aku pengen deh untuk jualan ke kalian. Kamu kasih aja barang kamu gratis. Aku promosiin. Siapa yang berani zaman itu sekarang? Capek kerja kayak gitu. Tapi aku gak punya apa-apa, jadi mesti tahu diri. Akhirnya dikirim 1 produk, bikin video satu, ada yang gini. Sampai akhirnya ada 1 produk yang udah mati di gudang lama, itu slow juicer yang sering aku promosiin. Tiba-tiba aku posting dan 1 juta itu, dan semua barangnya dari gudang keluar sold out dalam waktu 3 bulan. Dan itu aku juga nggak tahu kenapa, tapi karena udah dicoba. Dan akhirnya dari situ mulai orang tahu, gue udah pernah pakai Devi loh, waktu itu nggak bayar. Sekarang dia kontennya bagus, now time to pay. Tapi kalau kita bahkan
2 juta, kontennya flop, konten kreatornya pergi. Kita nggak mau jadi orang yang seperti itu, ya. Jadi waktu itu aku sampai garansi kalau nggak naik, ulang lagi videonya. Akhirnya orang udah pernah pakai jasanya dulu as a sample, mau pakai jasanya lagi next time percaya, gitu ya. Akhirnya lambat laun mulai percaya 1, 2, 3 orang, 4 dari mulai 1 endorse per hari, pernah rekornya 60 endorse per bulan itu pernah. Jadi dan itu semua dimulai dari canvassing gitu ya. Dan akhirnya utang satu persatu bisa selesai. Gimana caranya? Aku masih punya banyak waktu. Ketika kita dapat uangnya, kita itu pasti kepengen pakai. Apalagi sebagai orang yang punya utang dan tidak pernah punya waktu untuk belajar karena bikin utangnya, gak pernah tuh menikmati hidup lagi gitu ya. Kalau lihat uang tuh rasanya, aduh gatel deh, pengen dihabisin detik ini juga gitu ya. Tapi kalau misalnya kita udah yakin kita mau hidup berubah jadi lebih baik, tahu dengan konsisten yang baik yang datang, pasti jadi gampang banget. Masuk 500.000, bayar. Masuk 2 juta uang endorse, bayar. Ini bukan mengelucu, aku bayar dari yang paling bikin takut. Yang marahnya paling kenceng bayar duluan. Karena apalagi yang aku bisa gitu ya. Terus harus berani. Tadi aku bilang 900 juta yang inget kan? Aku declare di story. Bagi teman-teman yang merasa pernah aku utangin, tolong kontak. Ada loh 1-2 yang ketinggalan ternyata. Karena itu juga salah satu cara kita untuk menyelesaikan masalah. Jangan sampai yang tadi konten yang udah di-build itu cuma dirusak karena ada 1 orang yang lupa kita bayar. Itu si Devi MasterChef itu utang, belum dibayar, sekarang TikTok viral loh zaman sekarang. Dan buy itu semua tadi kita mau ngomong semua endorse itu buy gitu ya. Akhirnya aku panggil orang itu yang aku utangin secara terbuka, mungkin ada lupa. Atau kadang tuh temen yang bilangnya mau traktir tapi ternyata kita utang tuh ada loh. Jadi hati-hati kalian, mesti tanya ya. Terus udah kayak gitu akhirnya mulai bayar. Aku nggak tunda, nggak nunggu 100 juta dulu baru dibayar, enggak. Ada di kita 50.000 bayar. Habis setelah makan ya dan dari tempat tinggal ya. Kalau nggak mau bagaimana gitu ya, bayar dan bisa selesai. Tapi kan kamu enak karena kamu konten kreator, uangnya banyak setelah jadi konten kreator 1 miliar cepat bayarnya. Tapi itu yang kalian lihat gitu, yang 10 tahun di belakangnya bagaimana gitu kan. Akhirnya setelah dibayar, sudah terbiasa yang namanya nggak pegang uang. Sudah terbiasa, ternyata nggak ada uang juga, nggak kenapa-napa ya hidup ini. Jadi kita tuh harus terikat secara bagus, tapi nggak harus punya keterikatan juga gitu, itu benda. Konsepnya adalah alat tukar, kalau nggak ada itu memang nggak bisa makan, tapi kalau nggak ada juga lebih, I think it's fine. Terbiasa menabung. Akhirnya utangnya mulai surut, mulai nabung, masukin nabung. Itu yang akan kita bahas hari ini, teman-teman. Kalau kita tidak terbiasa menabung dari 10.000, membayar, kalau kalian punya utang 20 juta, gak terbiasa bayar 100.000, gak akan kebayar 20 juta. Omong kosong, tidak akan terbayar. Nanti deh gue kumpulin dulu, soalnya gue takut kalau bayar 100.000 diomelin. Enggak kenapa-napa, mereka akan tahu niat baik kamu. Ini sudah menghadapi saya, itu 900 juta itu bukan utang 1 orang. Kalau utang bank lebih enak, mungkin dimarahin sama debt collector sekali datang ke rumah. Ini tuh puluhan orang, handphone kamu WA isinya tapi bukan PO, bukan pesanan PO gitu loh. Terus udah kayak gitu itu udah kata-kata makin itu semua udah keluar gitu ya. Jadi gak apa-apa, bayarin. Tapi dengan nabung 10.000 gak bakal jadi apa-apa. Jangan salah, kalian tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi. Banyak opportunity yang bisa terbuka. Kalau pakai fitur produk Goal Savers kan mulai dari 10.000 tuh per hari. Berarti kan 1 bulan cuma 3.650. Kalau nggak skip, kalau nggak tiba-tiba auto debit kalian nggak ada. Kalian pikir itu nggak akan jadi apa-apa, duit 10.000 itu di hari ini. Tapi kalau misalnya kata kalian sudah nabung 1 juta, 100 hari gitu ya, belum sampai 3 tahun. Tiba-tiba kalian ada kepikiran nih ide mau buka PO, butuh modal 1 juta, ada duitnya. Tiba-tiba. Jadi kadang tuh yang bikin kita gue pengen ngelakuin ini tapi nggak ada uangnya, bingung dari mana, karena nggak terbiasa untuk menyimpan yang kecil gitu ya. Apalagi aku percaya kalian nggak nyimpan bisa lebih lah dari 10.000 gitu ya, 20.000, 100.000, akhirnya terbiasa. Enak loh nggak pegang uang di bank itu. Maksudnya bukan nggak pegang uang di bank, maksudnya enak nggak terbiasa untuk uang itu apa-apa dipakai kayak gitu. Kalian nabung,
tabung masuk ketika ada opportunity-nya, lalu kalian bisa. Dulu aku waktu flashback ya, aku ngapain ya di Jerman, TKW, kerja di panti jompo, nyuciin panci, motongin wortel buat makanan ibu-ibu. Terus dulu aku di Jerman sekolah masak yang, kalau di Jerman sekolah masak tuh beda ya, kayak di Prancis bukannya kayak kita bikin kue yang cantik-cantik, no, potong kupas kentang. Aku mikir buat apa gue kerja jadi begini. Tapi kalau misalnya tidak pernah kerja kayak gitu, ngelihat MasterChef bukan jadi ide buat masuk dong. Jadi itu opportunity yang ada di depan mata kita adalah sesuatu yang udah kita siapkan, ya. Berkat Tuhan itu setiap hari datangnya. Tapi kalau wadahnya nggak ada, buat nampung berkatnya, ngocor ke orang lain, ngocor ke tanah, nggak ngocor ke kita. Jadi ini kita nabung, itu lagi siapin wadahnya. Jangan pikir 10.000 itu nggak bisa jadi apa-apa, apalagi bisa lah, 100.000 sehari pun bisa lah mungkin. 100.000 sebulan gitu ya, untuk nabung supaya apa? Kalau ada urgent, tiba-tiba ada keluarga sakit, bisa bantu. Kalau tiba-tiba pacaran gitu ya, tiba-tiba sama cewek yang cakep dikit gitu, aduh gue pengen banget pepet dia nih, tapi kayaknya nih high maintenance, ada tabungannya gitu ya. Jadi nabung itu tuh membuat kita punya yang namanya basket opportunity gitu ya, supaya ketika lihat ada apa di depan yang harusnya mulut kita bisa, tiba-tiba jadi bisa gitu ya. Karena kalau berkatnya muncul setiap hari ini ada tadi spin wheel di depan. Kalau belum bikin account nggak bisa, itu mesti bikin account. Terus hari ini ada acara bagus banget yang disiapin World Expo. Ada loh orang yang nggak bisa pergi karena nggak ada ongkos. Tapi kalau misalnya kalian punya tabungan, bisa langsung pergi sampai tiba-tiba, ya. So kalian yang di sini boleh, kalau belum terbiasa untuk menabung, fiturnya dipakai ya, dicoba deh. Jujur ya, aku aja mau untuk nabung lebih banyak. Setelah dipikir-pikir, kayak kerja jadi konten kreator itu nggak selalu stabil loh. Kadang aku bukannya tidak bersyukur, pengen juga ya ternyata punya income yang stabil. Jadi konten kreator tuh tarsok-tarsok. Ntar kalau ada kerjaan, kalau enggak. Kayak kemarin, waktu terakhir ada demo gitu ya, kan sedih banget, itu kerjaan aku juga di cancel. Terus kalau misalnya aku udah terlanjur punya karyawan, bayarnya gimana? Tapi kalau punya tabungan lebih, hidup aku akan lebih nyaman. Dan ini aku juga masih belajar, karena kemarin pendapatan aku gak stabil. Januari padahal udah pengen banget jalan-jalan, kayaknya calon cancel ini, soalnya kita survive dulu buat akhir tahun gitu kan. Jadi kayaknya aku juga akan nabung lebih banyak sih. So kalian di sini jangan lupa nabung berapapun yang kalian punya, dan kalau masalah kalian adalah keuangan, dihadapi. Setuju? Yeay, senang banget. Ingat ya, tadi harus selalu